Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk berada di perkuliahan tatap maya pengantar ilmu melatih. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 5 akan mendiskusikan hasil presentasi kami, yaitu tentang pembebanan latihan. Tapi sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Reski Andrian, NIM 18086464. Saya sebagai moderator. Baiklah, materi yang pertama akan dibacakan oleh Saudara Rusdial dan materi yang kedua akan dibacakan oleh Saudara Vini. Materi pertama yang akan dibacakan oleh Rusdial. Kepada Rusdial dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk menjelaskan pengertian pembebanan latihan. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pengertian pembebanan latihan menurut para ahli. Rotting et al. Mengatakan beban latihan adalah bentuk karakteristik tuntutan yang diberikan kepada atlet dalam sebuah latihan. Yang kedua, Leitzinter mendefinisikan beban latihan sebagai seluruh efek latihan yang terjadi karena rangsangan dari luar dan juga rangsangan dari dalam. Dari kedua pendapat ini dapat dijelaskan sedikit bahwa beban latihan merupakan segala bentuk tuntutan dan rangsangan yang diberikan kepada atlet dalam latihan, yang dapat menimbulkan efek latihan yang bagus ataupun efek latihan yang kurang bagus. Meskipun seorang pelatih telah memberikan bentuk-bentuk latihan dan pembebanan yang terstruktur dan sistematis, namun apabila atletnya daya tangkapnya yang lambat, itu dapat menimbulkan efek latihan yang jelek dan biasa-biasa saja. Tuntutan dan rangsangan yang dimaksud bisa dalam bentuk tuntutan rangsangan fisik dan bisa juga dalam bentuk rangsangan psikis atau mental. Dalam bentuk fisik, misalnya melakukan bentuk-bentuk latihan baik dengan menggunakan beban tambahan dari luar seperti barbel, dumbbell, atau tubuh sendiri seperti lari, loncat, dan lain sebagainya dengan repetisi atau pengulangan yang sangat banyak. Sedangkan dalam bentuk tuntutan psikis atau mental adalah sebagai sesuatu yang bersifat non-fisik dan dapat mempengaruhi atlet secara psikologis seperti beban pikiran dan perasaan stres dan lain sebagainya. Beban latihan dapat dibedakan atas beban luar dan juga beban dalam. Pengelompokan yang pertama yaitu beban luar atau outer loss dan beban dalam inner loss. Meskipun pada prinsipnya cukup sulit untuk membedakan antara keduanya, beban luar ditentukan oleh bentuk-bentuk latihan yang berkaitan dengan intensitas, volume, interval, durasi, dan frekuensi beban, kata Rothschild dan Grossing 1985. Jonathan Krempel mengatakan bahwa beban dalam tergantung dari keadaan fisik dan psikis, fasilitas dan alat, kondisi iklim dan cuaca, pasangan latihan, sikap dan faktor sosial. Dapat dikemukakan bahwa semakin baik kemampuan atlet untuk beradaptasi dengan pembebanan latihan seperti fasilitas latihan, pertandingan terhadap iklim dan cuaca, maka akan baik pula kemampuan beban dalam atlet. Beban dalam pada prinsipnya ditimbulkan oleh beban luar yang membawa perubahan-perubahan secara psikologis dan fisiologis.
Salah satu indikator perubahan akibat pengaruh beban luar terhadap beban dalam adalah terjadinya perubahan denyut nadi. Peningkatan denyut nadi tidak hanya disebabkan oleh pembebanan secara fisik, tetapi juga disebabkan oleh beban psikis. Yang kedua, ciri-ciri beban latihan. Yang pertama, intensitas beban. Intensitas beban menunjukkan bahwa kuatnya beban selama pelaksanaan suatu latihan dalam suatu waktu. Menurut Rotting dan Crossing secara kuantitatif, intensitas beban dapat ditentukan berdasarkan indikator-indikator sebagai berikut. Pertama, kecepatan dalam meter per detik. Yang kedua, frekuensi gerakan. Yang ketiga, berat beban yang diangkat dan digerakkan. Yang keempat, tinggi atau jauhnya lompatan. Tempo permainan pertandingan dalam cabang olahraga permainan. Yang kedua, volume beban. Volume beban menurut Rotting dan Grossing menunjukkan jumlah isi materi latihan secara kuantitatif yang dapat dipantau melalui indikator sebagai berikut: jumlah pengulangan, jumlah jarak yang ditempuh, jumlah beban yang diangkat, jumlah waktu yang digunakan. Bompa mengemukakan bahwa volume terdiri dari durasi, jarak, dan repetisi. Pada latihan lari jarak jauh, yang dikatakan volume beban adalah jarak yang ditempuh dan dinyatakan dalam kilometer ataupun meter. Pada latihan yang menggunakan metode interval, volume beban adalah produk dari frekuensi dan lama atau durasi beban dan dinyatakan dalam kilometer atau dalam satuan waktu, menit, detik, atau jam. Pada latihan kekuatan dinyatakan dalam kilogram atau ton. Volume beban dalam latihan kekuatan adalah produk dari intensitas frekuensi beban. Jika atlet berlatih kekuatan, contoh latihan leg press sebanyak 5 set dengan 4 kali ulangan 100 kg, maka volume beban berjumlah 2 ton atau 2000 kg. Artinya untuk menyelesaikan latihan leg press tersebut, atlet mengangkat beban sejumlah 2000 kg. Setelah penjelasan materi mengenai pengertian pembebanan latihan dan juga ciri-ciri pembebanan latihan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai interval beban. Interval beban merupakan waktu antara pembebanan yang satu dengan pembebanan berikutnya. Interval beban sering juga diartikan dengan recovery atau pemulihan, yaitu waktu istirahat yang diberikan setelah pembebanan selesai. Selain itu, interval juga dapat diartikan dengan waktu istirahat antara hari-hari latihan. Menurut para ahli, interval dalam latihan diperlukan untuk: yang pertama, menghilangkan kelelahan; yang kedua, melaksanakan proses adaptasi sendiri; yang ketiga, proses kompensasi untuk mendapatkan efek latihan yang positif. Pada latihan dengan metode interval, fungsi istirahat di sini adalah untuk melakukan adaptasi yang menentukan efek latihan. Selanjutnya ada durasi beban. Durasi atau lama beban ditandai oleh waktu, di mana di dalam waktu tersebut terjadi suatu rangsangan terhadap tubuh. Waktu rangsang bisa berlangsung sangat pendek, seperti pada lompat tinggi, dan bisa berlangsung sangat lama, seperti pada jarak jauh. Dan ciri-ciri pembebanan latihan yang terakhir ada frekuensi beban. Frekuensi beban dapat diartikan dengan pengulangan atau repetisi beban, baik repetisi setiap pelaksanaan latihan maupun repetisi latihan per unit latihan, per hari, per minggu, dan seterusnya. Dalam kata lain, ini frekuensi beban dapat juga diartikan sebagai frekuensi latihan. Materi selanjutnya mengenai pembebanan latihan sebagai kunci keberhasilan latihan. Salah satu aspek mendasar yang berkaitan dengan pengetahuan latihan yang harus dikuasai oleh para pelatih adalah pengetahuan tentang pembebanan latihan atau training load. Diharuskan karena pembebanan latihan merupakan aspek terpenting dalam latihan. Karena jika pembebanan latihan yang salah
atau kurang tepat yang diberikan kepada atlet dapat berakibat fatal, yang mana bisa menurunkan prestasi atlet. Oleh karena itu, kesalahan pembebanan latihan harus dihindari oleh para pelatih maupun atlet. Kesalahan pembebanan latihan tidak hanya terdampak pada prestasi atlet, tetapi juga terdampak terhadap aspek lain seperti pemborosan tenaga, waktu, dan lain-lain. Sampai di sini materi saya kembalikan kepada moderator. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Salah dan janggal mohon diberi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.